Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Adiaksa, dimanapun kalian berada, dari Sabang maupun sampai Merauke, selamat datang di podcast Adiaksa Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi. Perkenalkan, nama saya Senaya Sarah Jihad dan rekan saya dari Iqbal Mursid. Pada podcast Adiaksa Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi yang terbaru ini akan membahas terkait sinergitas kejaksaan dan kantor pertanahan dalam mensukseskan program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL di wilayah Kabupaten Bekasi. Nah, hari ini kami kedatangan tamu spesial sekaligus narasumber kami, yaitu Ibu Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Adiaksa dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan kami Kejari Kabupaten Bekasi. Ini podcast yang kedua ya. Kedua kami. Mudah-mudahan berkelanjutan nanti dengan topik-topik yang sedang aktual. Nah, dan tidak kalah spesialnya yaitu ada Bapak dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darman Satya Haluman Simanjuntak selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi. Terima kasih Bu Kajari sudah diundang hadir. Terima kasih Mbak Sanaya, Cek Asdaru. Selamat datang Bapak dan Ibu di podcast Adiaksa Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, bahwa tadi sudah disampaikan ini terkait sinergitas kejaksaan dan kantor pertanahan dalam mensukseskan program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL ya Bu ya, di wilayah Kabupaten Bekasi. Nah, pertama-tama pastinya Sobat Adiaksa ingin sharing nih dengan Bapak dan Ibu terkait PTSL ya Bu ya. Baik, di awal dari Ibu Kajari dulu untuk sharing terkait bagaimana peran kejaksaan dalam mensukseskan program PTSL di wilayah Kabupaten Bekasi ini, Bu. Ya, jadi kita bekerja sama dengan kantor BPN, Badan Pertanahan. Kita terkait dengan tugas direktif dari Presiden, yaitu pemberantasan mafia tanah. Nah, ini harus memang dari selain tugas tupoksi kita sebagai jaksa, tugas direktif dari Presiden ini salah satunya adalah mengenai pemberantasan mafia tanah. Dan ini di Kejari Kabupaten Bekasi untuk mafia tanah ini kita sudah lama bekerja sama dengan kantor Badan Pertanahan, dan kita ada hotline yang nanti bisa Sobat Adiaksa mungkin bisa disosialisasikan ke masyarakat bahwa kita Kejari Kabupaten Bekasi ini menerima pengaduan mengenai mafia tanah yang ada di Kabupaten Bekasi, dan bisa beberapa yang sudah kita selesaikan, ada beberapa juga terkait dengan PTSL ini kita sudah ada penindakan. Dua penindakan ya yang sudah masuk di perkara korupsi karena ini masuk di suap atau gratifikasi. Nah, nanti secara panjang lebar akan kita jelaskan, tetapi tugas kami sebagai jaksa untuk mengawal masyarakat terkait dengan permasalahan tanah. Ini kita bekerja sama dengan BPN. Jadi sebenarnya kita ada posko, tetapi kita sama-sama karena kita ada juga mall pelayanan publik. Nah, di situ kita bersama-sama bisa langsung tiktokan untuk ini dengan BPN untuk penyelesaian permasalahan dari masyarakat. Nah, ini yang kerjasama yang sudah terjalin selama ini. Jadi perlu masyarakat ketahui kalau ada permasalahan silahkan diadukan ke kami lewat hotline. Nanti nomor teleponnya akan saya share, jadi bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Itu saja. Oke, Bu Kajari kan tadi udah menyinggung nih. Yang pertama terkait permasalahan mafia tanah. Yang kedua sesuai tadi yang Mbak Sanaya udah sampein, tema kita hari ini PTSL. Mungkin masyarakat ada yang pengen, Sobat Adiaksa nih, ada yang pengen tahu dulu nih, apa sih sebetulnya PTSL tuh PTSL. Mungkin izin Pak Kakang bisa dijelaskan kepada Sobat Adiaksa, apa sih sebetulnya PTSL itu? Ya, terima kasih. Jadi memang PTSL itu kalau dari singkatan itu pendaftaran tanah sistematis lengkap. Jadi konsepsi ini dibangun sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo, tepatnya tahun 2017 diawali. Semangatnya adalah bagaimana tanah-tanah itu secara menyeluruh, sistematis dan lengkap itu terdaftar.
terdaftar itu di seluruh Indonesia. Asumsi awal jumlah bidang tanah itu Bu 126 juta. Dari 126 juta, Kabupaten Bekasi kurang lebih 1,4 juta. Nah, jadi harapannya dengan PTSL dilakukan tahun ke tahun mendaftarkan tanah di seluruh wilayah Kabupaten Bekasi yang nanti total 1,4 juta. Dan dari 1,4 juta ini yang milik masyarakat nanti ada syarat-syaratnya Bu. Subjek-subjek haknya yang bisa jadi sertifikat itu nanti jadi sertifikat, yang tidak bisa minimal sudah terpetakan. Jadi pendaftaran tanah itu terdaftar bidang-bidang tanah itu dalam peta BPN. Oke. Nah, jadi terkait dengan pendaftaran tanah sistematis lengkap. Apakah semua tanah-tanah ini bisa didaftarkan atau ada kriteria tertentu? Jadinya apakah itu harus tanah pendaftaran baru atau misalnya dia udah punya hak dia tetap boleh ikut program PTSL, gimana Pak? Jadi memang orientasinya kan ada dua. Satu, terdaftar. Untuk yang terdaftar itu bisa yang sudah sertifikat, bisa yang belum bersertifikat. Kalau udah bersertifikat namanya K4 kita. Jadi dipetakan kembali. Karena ada sertifikat dari tahun 60, 70, 80, 90 kan dengan sistem berbeda. Sekarang dengan total station udah ada sistem baru, semua harus didaftarkan. Jadi baik yang sudah terdaftar dan yang belum. Nah, untuk yang belum bisa jadi sertifikat. Syaratnya kalau kata awamnya itu barter. Surat-surat tanah Anda tukar dengan sertifikat. Kurang lebih seperti itu. Jadi dia tidak melihat lagi satu orang punya berapa. Berapapun boleh. Contohnya ada satu orang punya 20 bidang tanah belum sertifikat. Bisa 20-nya Bu. Nah, jadi yang menjadi subjeknya itu perorangan, kemudian pemerintah, bisa pemerintah pusat, pemerintah daerah, bahkan pemerintah desa. Baru lembaga keagamaan bisa. Nah, yang tidak boleh itu badan hukum. Badan hukum tidak boleh sampai sertifikat, tapi sampai peta bisa. Karena orientasi adalah bagaimana seluruh bidang itu terdaftar. Tidak melihat punya siapa. Tapi untuk menjadi sertifikat baru kita lihat ini punya siapa. Pribadi, pemerintah, atau swasta. Nah, kalau swasta berupa perusahaan dia tidak boleh. Dia cukup sampai peta bidang. Seperti itu. Nah, Pak, Sobat Adiaksa juga tentunya ingin mengetahui terkait tahapan program PTSL itu seperti apa, Pak? Ya, kalau Kabupaten Bekasi kebetulan kan dari tahun 2017 Bu, total 187 desa, sampai 2024 awal ini kita hitung sisa 21 desa yang tidak ikut sertifikat, yang tidak ikut PTSL. Jadi saya kira memang banyak masyarakat sudah tahu nih PTSL Bu. Buktinya kita sudah menerbitkan sertifikat dari tahun 2017 sampai 2023 sebanyak kurang lebih 270.000 sertifikat dari PTSL ini. Nah, tentu tahapannya itu dimulai dengan penyuluhan. Jadi penyuluhan di lokasi yang sudah ditetapkan. Karena kan per tahun nih, tahun ini misalkan ada 8 desa, berarti di 8 desa itu penyuluhan. Dari penyuluhan kemudian pengumpulan data yuridis. Data yuridis itu berarti bukti-bukti kepemilikan yang dikumpulin. Ada satgas desanya, ada satgas dari BPN, itu kolaborasi Bu. Dan alhamdulillah di Kabupaten Bekasi 2 tahun terakhir dari Kejaksaan juga ikut Bu dalam penyuluhan itu, supaya tahu ini ada unsur jangan sampai ada sistem pungli dari misalkan satgasnya. Orang jadi takut, nah kita libatkan dari APH. Nah dari situ setelah pengumpulan data yuridis, pengumpulan data fisik, atau dikenal dengan pengukuran bidang tanah. Jadi diukur, setelah diukur, disesuaikan dengan datanya, diumumkan. Nah, diumumkan karena itu sistematis, jadi dia mengelompok. Satu blok diumumkan nih. Oh, luas tanah saya 800 meter, tapi kok saya belinya 750 meter lebih nih. Nah, ada konfirmasi di situ. Masa sanggahnya 14 hari. Nah, setelah diumumkan 14 hari tidak ada sanggahan, baru diterbitkan sertifikatnya. Nah, ingat nih, yang bisa ngambil sertifikat itu harus pemiliknya. Jangan dititip. Nah, yang sering terjadi kan main titip-titip. Nah, itu kita awasi betul memang jangan sampai yang nerima bukan pemiliknya. Penting sekali ya Pak. Penting. Di akhirnya. Kalau pakai surat kuasa gitu bisa. Nah,
hanya memungkinkan dengan adanya surat kuasa. Jadi tanpa surat kuasa, Pak Daru ngambil sertifikat atas nama Darman, dia nggak boleh dikasih. Atau nitip melalui desa, ini Pak Kades lah yang bagi, saya nggak boleh. Iya, jadi kayak sebelum podcast ini tadi Mbak Sanaya ada cerita ke saya, Pak. Jadi Mbak Sanaya ini punya tanah yang alas haknya masih pakai girik. Iya, betul. Nah itu dia, jadinya bisa nggak nih kayak gitu-gitu objek PTSL kan tuh jadinya. Jadi girik itu supaya bisa ditingkatkan statusnya jadi sertifikat, jadi bisa melalui program PTSL itu Mbak Sanaya. Iya. Bisa langsung melalui program PTSL ya Pak ya? Ya, jadi mudah Bu. Memang sekarang yang penting wilayah desa itu ditetapkan dulu sebagai lokasi PTSL. Setelah ditetapkan, masyarakat kan dikasih tahu. Yang belum bersertifikat, ayo daftarkan tanah Anda. Ternyata dia tadi baru punya girik tanahnya gitu. Oh, berarti masuk nominasi untuk jadi ikut PTSL. Kemudian ada syarat yang penting Bu, yaitu surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah. Jadi karena dia sistematis kan tetangga batas pasti tahu. Betul. Karena bersamaan berbarengan semua. Nah, dengan adanya pernyataan penguasaan fisik bidang tanah itu menyederhanakan persyaratan. Karena bisa jadi dulu jual belinya lisan. Jadi tahun 70-an kan belum tentu pakai AJB Bu Kajaria. Terus warisan, orang tuanya nggak sempat mewariskan. Tapi dia udah tempatin tanah itu dari tahun 80-an. Nah, dengan pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, keterangan kepala desa memang dia pemiliknya, itu bisa sertifikat. Jadi memang begitu mudah prosesnya ini. Persyaratannya juga begitu gampang Bu. Jadi emang bermanfaat banget lah ya program PTSL ini buat masyarakat. Jadi status haknya nanti jadinya jelas, meminimalisir juga potensi sengketa pertanahan juga. Yang tadi seperti Bu Kajari sampaikan, ini potensi-potensi adanya mafia tanah juga bisa diminimalisir. Nah, izin ada biayanya nggak sih nih buat PTSL? Seluruh kegiatan ada biaya. Cuman sekarang yang menanggung siapa? Gitu kan. Nah, karena tadi ada penyuluhan, pengumpulan data yuridis, pengumpulan data fisik, itu ada honorariumnya kan. Cuman negara yang bayar Bu. Kegiatan ini negara yang bayar. Ada anggarannya, contohnya untuk PTSL dari mulai pengumpulan data itu dari penyuluhan kurang lebih 300.000, 320.000 negara menanggung per bidang. Subsidi ya, jadi dari negara kan? Dari negara gitu, bukan jadi gratis, berbayar, tapi negara yang bayar, bukan si pemiliknya yang bayar. Tapi data-data sebelum ke pengumpulan data kan ada surat-surat desa, patoknya. Nah inilah tanggungan dari si pemiliknya, gitu. Karena kan surat-surat kebutuhan untuk sertifikat itu persyaratannya harus ada dulu kan, supaya bisa kita katakan memang dia pemiliknya. Nah surat-surat inilah yang mungkin harus dilengkapi. Nah kita cek nih, oh ternyata butuh surat keterangan kepala desa, dia butuh surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah. Supaya tidak simpang siur termasuk patok, ada 3 menteri membuat kesepakatan. Menteri Desa, Mendagri, kemudian ATR. Dibuatlah kesepakatan Bu. Jangan sampai simpang siur mengenai nilai. Ditetapkanlah 150.000 per bidang untuk kebutuhan persuratan sebelum pensertifikatan, termasuk patoknya, materainya, kan gitu ya. Nah ditetapkan Bu 150.000 tuh. Nah siapa yang nerima? Pihak desa yang merupakan satgas yang bertugas di situ. Seperti itu. Jadi Sobat Adiaksa, seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala Kantor Pertanahan tadi, untuk PTSL ini biaya yang dapat dibebankan kepada masyarakat itu besarnya 150.000 ya Pak ya. Sisanya itu berbayar tapi ditanggung oleh negara gitu. Jadi kalau misalnya nanti di lapangan ditemukan adanya permintaan uang yang melebihi jumlah itu bisa langsung disampaikan ke bisa tindak langsung itu. Gitu. Berarti gini Pak, kita perlu nanti juga turun bersama untuk paling enggak kepala desa maupun masyarakat ini tahu berapa sih jumlah berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh mereka ya. Jadi kalau umpamanya 150.000 kemudian ternyata di lapangan
mereka meminta lebih dari biaya yang ditentukan. Ini tentunya akan masuk di ranah kita, karena masyarakat bisa mengadukan ke kami kalau memang ada pembayaran yang melebihi dari ketentuan, karena ini masuk di dalam suap atau gratifikasi. Nah, ini ada dua perkara ya, Mas Daru, yang sudah pernah kita tangani, Pak, dan itu sampai ke ranah pengadilan ya. Kita sampai sudah ada putusan dan masuk ya. Nah, ini mungkin menjadi itibar mungkin bagi rekan-rekan kepala desa maupun masyarakat untuk bisa kita saling mengawasi, termasuk kejaksaan tugas kita untuk mendampingi dalam pelaksanaan PTSL ini supaya tidak ada terjadi penyimpangan nanti di lapangan. Betul, terima kasih banyak Bu. Ya gitu Mbak Sanaya. Oke, Pak Kakan sama Ibu kan tadi udah beberapa kali nyinggung juga PTSL ini banyak dokumen yang harus dipenuhi. Jadi ada masyarakat juga kayak tadi ada surat keterangan. Tentunya kan selain potensi tindak pidana korupsi yang tadi Ibu udah sampaikan, ada potensi tindak pidana lain kan seperti pemalsuan dokumen. Mungkin itu juga perlu ditekankan juga ya ke masyarakat supaya lebih berhati-hati dalam proses pembuatan dokumennya itu. Jadi harus masyarakat juga harus dari awal sudah ini persiapkan juga untuk dokumen-dokumen, jangan sampai ada kesalahan. Kemudian jangan ada pemalsuan, karena ini akan timbul nanti tindak pidana lain, tindak pidana umum yang nanti juga akhirnya kita juga yang menangani, seperti itu. Tapi ke depan setelah mungkin pemilu kita akan bersama-sama dengan BPN untuk Badan Pertanahan untuk turun bersama mengedukasi masyarakat supaya masyarakat lebih tahu. Masih ada di Kabupaten Bekasi ini ya, berapa kemarin tadi Pak, untuk 20 tahun ini berapa 28 ya? desa. 28 desa. Tahap 1 ya. Tahap Nanti 1 ya, masih ada berkelanjutan kan. Intinya Bu, pokoknya kalau masyarakat pengen disertifikatkan tanahnya yang belum bersertifikat, bisa kita tetapkan. Penlok baru di situ. Jadi terbuka luas ini tahun ini Bu, bagi kita kejar. Kabar gembira lah buat masyarakat Kabupaten Bekasi ini yang pengen tanahnya supaya mempunyai alas hak yang kuat. Nah, inilah saatnya yang tepat. Kita nanti turun bersama. Nah, ini juga Pak Kakan dan Bu Kajari yang banyak ditanyakan juga oleh Sobat Adiaksa nih terkait dengan pajak. Jadi kalau PTSL ini kayak BPHTB dan sebagainya, pajak itu masih tetap dikenakan nggak sih? Ya, dan memang tadi pertanyaan itu bagus sekali ya, karena persoalan pajak retribusi daerah ini kan kewenangannya di pemerintah daerah. Jadi memang kita juga mengawasi terkait dengan pembayaran pajak ini sehingga tetap disyaratkan. Namun demikian kan tidak seluruh bidang tanah langsung kena BPHTB. Ada yang nilai ketika di bawah 60 juta dia tidak kena BPHTB. Kemudian kalau tidak ada akta peralihannya dia tidak kena BPHTB karena istilahnya kan pengakuan hak. Jadi haknya diakui. Jadi kalau semua lokasi PTSL kena BPHTB tidak, Pak. Ada beberapa aturan yang membuat dia kena, ada aturan yang membuat dia tidak kena. Jadi tidak seluruhnya. Namun demikian memang kalaupun dia terkena BPHTB, mengingat pemiliknya belum sanggup bayar, kita fasilitasi dengan namanya pernyataan terhutang BPHTB. Jadi bisa ya udah saya ngutang dulu gitu BPHTB-nya, dibuat surat pernyataan pengakuan hutang BPHTB. Terbit Bu sertifikatnya. Di sertifikat kita bunyikan terkena pajak terhutang BPHTB. Nanti bisa dibayar kemudian. Jadi bagaimanapun PSN terkait dengan pensertifikatan tanahnya harus jalan. Makanya dibuat persyaratannya lebih mudah. Tidak mampu bayar BPHTB bikin pernyataan bayar ya. Dan kita lagi minta tolong juga ke Pak PJ. Mudah-mudahan Pak PJ dengar nih untuk lokasi PTSL 2024 ini. Nah, kalau dibebaskan BPHTB bukan berarti kerugian. Nanti kan pada saat sertifikat sudah terbit akan terdata dengan baik, PBB sudah terdaftar dengan jelas, luasnya sudah pasti, dan tidak menutup kemungkinan di kemudian hari ada peralihan. Nah, dia bisa kena BPHTB pada saat peralihan itu. Dan pemasukan daerahnya jadi dari situ. Iya. Nah, terkait PTSL ini kan ada instruksi presiden ya, nomor
2 tahun 2018. Iya. Yang salah satunya selain menginstruksikan kepada ATR BPN Mm-hmm. selaku leading sektornya lah dalam pelaksanaan PTSL ini, juga ada instruksi juga kepada jajaran kejaksaan. Iya. Mungkin bisa dijelaskan Bu ke Sobat Adiaksa terkait instruksi tersebut. Iya. Jadi instruksi Presiden nomor 2 tahun 2018 ini tentang percepatan PTSL di seluruh wilayah Indonesia. Nah, pada pokoknya ini menginstruksikan ke jajaran kejaksaan bahwa kita mendahulukan proses administrasi. Nah, ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintah sebelum melakukan penyidikan. Nah, di situ bahwa atas laporan masyarakat yang menyangkut penyalahgunaan wewenang ini dalam pelaksanaan instruksi Presiden ini. Nah, kemudian juga kita meneruskan menyampaikan laporan masyarakat yang diterima oleh kejaksaan tentang penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan proyek strategis nasional, kemudian tindak lanjutnya penyelesaian atas laporan. Kemudian juga kita melakukan pemeriksaan dari hasil audit ya dari APIP. APIP adalah aparat pengawasan intern pemerintah. Nah, ini mengenai temuan tindak pidana yang maksudnya bukan bersifat administratif ya. Jadi disampaikan oleh pimpinan kementerian atau lembaga atau Pemda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke. Jadi pada intinya apabila masyarakat menemukan permasalahan terkaitan dengan PTSL Mbak Sanaya, masyarakat dan Sobat Adiaksa ini tetap bisa melaporkan. Bisa.